Anak-anak ini ngebangun kayak komunitas yang biasa disebut GDM. Prosesnya itu butuhkan waktu kayak setahun gitu Mas untuk ngebangun kayak pondasi yang solid untuk pengembangan game. Minimal lah memotivasi para orang-orang untuk bisa punya target game yang lebih kayak di luar-luar kayak gitu, kayak udah 3D dan triple A lah, level triple A. Hari raya makan ketupatnya sambil main game. Hari ini kita kembali merapat untuk membicarakan sesuatu yang berbau game. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Malang Good Work. Kembali dengan saya Leo Sani Maju dan ditemani host yang sebelah saya Mas Andri. Sehat Mas Andri? Alhamdulillah sehat. Saya kedatangan narasumber bintang tamu yang kali ini khusus kita akan berbicara dengan membahas terkait game dan aplikasi lainnya. Di sini sudah hadir tak salamani di sini Mas Bastomi Afif. Sehat Mas? Siap. Mas. Ya. Mas Bastomi Afif, nyeluki sapa nyeluki? Tommy. Mas Tommy. Mas Tommy, siap. Iki celukan paling enak. Bas yo kurang asik. Afif iki religius. Mas Tengah-tengah. Oke, Mas Tommy dengan apa Mas ya? Kita menamakan perkumpulan atau apa ya jenenge? Perusahaan atau apa? Tiflor. Ini Kalau ngomongin Tiflor sendiri itu sebenarnya semacam studio. Oke, studio ya. Masuk studio Game dan aplikasi. Oke, siap. Oke, Rek, jadi kita akan dengan Mas Tommy ngobrol tentang apa? Tiflor, studio game dan animasi. Tiba nang Malang iki yo. Akeh Mas, arek sing gawe game. Mas Tommy sampean coba kita pengen tahu bagaimana game ini bisa berkembang di Malang, atau pertama apa sih yang membuat teman-teman ini menjadi memilih untuk fokus di game dan aplikasi? Monggo. Kalau misalnya ngomongin perkembangan awal-awal ya, perkembangan game di Malang. Jadi kalau menurut aku sendiri ya, karena aku udah ngelihat Malang sudah untuk industri gamenya ya. Jadi sudah sejak 2015-an. 2015-an wis muncul lah. Nah, itu berawal dari para anak-anak ini ngebangun kayak komunitas yang biasa disebut GDM. Game Developer Malang. Game Developer Malang. Lah kan namanya komunitas itu kan tempatnya orang-orang saling ngumpul, sharing, nanti berbagi, dan itu tetap di perihal game. Nah, terus dari situ kan yang terlibat sebenarnya kan nggak cuman anak-anak kayak akademik, kayak mahasiswa dan lain sebagainya, tapi di situ yang terlibat juga itu para pelaku industri. Sing wis profesional. Nah, jadi patokannya untuk gampangannya salah satunya untuk ngelihat perkembangan game di Malang ya sering nongkrong di komunitas itu sendiri. Iya. Kalau misalnya sampai sekarang sendiri kalau dibilang gimana perkembangan game di Malang itu lebih ke apa ya, semakin tahun tambah semakin kayak pesat. Ya, maksudnya itu bisa dibuktikan dengan beberapa produk yang udah rilis. Kalau udah intinya produk yang udah jadi.
tadi situ. Baik itu di level apa ini? Mobile, Android, iOS bahkan sampai level konsol. Konsol, kayak PS. Oh iya. Nah, kayak gitu. Jadi bisa dibilang industri game di Malang itu udah baik, udah berkembang dan para pelakunya industri sendiri keren-keren. Oke, tak potong Mas. Mas Andri, tak takonane Mas Tommy. Berarti tadi kan mungkin sejak 2015 itu sudah muncul teman-teman yang menggeluti dunia game. Tiflor sendiri berarti muncul sejak tahun 2018 sampai sekarang itu berarti sudah hampir 3 tahun. Oke, iki pertanyaanku gini Mas. Aku ini kan awam dengan game itu. Kalau game yang muncul sekarang atau teman-teman yang main game itu kan memang hobinya nge-game atau nggak tahu suka main aja. Tapi kalau Tiflor ini kan membuat, ya atau ranahnya apa saja? Membuat apa lapo aja sih? Kalau di sisi game sendiri kan kalau Tiflor sendiri sebenarnya kan nggak berbasis cuman di game saja awalnya. Jadi kita juga nge-provide untuk servis aplikasi, terus IoT juga, terus salah satunya juga yang menjadi concern itu gamenya emang. Nah kalau di Tiflor sendiri memang selain pengembangan game, kita juga terus ngadain kayak riset gitu. Karena kita emang ngelihat kita kan juga masih awam ya. Kalau start dari 2018 itu kan masih awam dan itu kebuka baru awal-awal kita yakin untuk benar-benar terjun di situ ketika kita mendapat proyek awal kita yaitu Wahana di Jatim Park 3. Wahana Jatim Park 3. Nah, dari situ terus kita awalnya kan kita cuma seneng-seneng. Kayak aku sendiri kan seneng banget. Soalnya dari awal memang dasarannya saya lebih ke software engineer. Jadi kayak buat aplikasi-aplikasi. Lah kok pas ketemu sama game-gamean, lah kok enak banget. Terus habis itu selanjutnya udah nggak concern ke aplikasinya, jadi kok ke gamenya. Lah dari situ ketika kita udah mulai serius di tahun 2018 itu kita hari-hari intinya itu setiap harinya itu kita tetap melakukan sebuah kerjaan semacam pengembangan game, terus riset game, lebih tepatnya ke riset engine sih. Untuk apa? Karena pertama kita emang sadar kita memang masih belum pro banget kalau dibandingkan tahap pemula atau masih ini ya mencari ya Mas. Betul. Nah itu akhirnya kita dari situ kan kita prosesnya itu butuhkan waktu kayak setahun gitu Mas untuk ngebangun kayak pondasi yang solid untuk pengembangan game yang mana selanjutnya itu kita udah nggak keteteran lagi karena kita juga kan kalau kita ngomongin game rata-rata orang lebih fokusnya kepada produk sedangkan kita karena kita memang nggak melulu produk, kita kan juga butuh duit untuk jalaninnya. Kalau kita misalnya hanya orientasi produk itu kan kita seenggaknya uangnya dari mana? Kita kan nunggu hasilnya itu ketika produk itu jadi. Nah, makanya kita putar lagi. Jadi ya udah kita nggak bisa fokus di produk. Kita fokusnya di project. Yang mana project berarti ngebuatin orang-orang game. Iya. Iya, Mas Andri? Oh ya. Itu Mas. Orang yang buat game itu apa harus suka nge-game? Nah, orang yang pertanyaan ini jangan menarik tapi ya lucu pertanyaan ini. Tapi menarik ya. Iya Mas. Itu kayak sering dilontarin sama anak-anak yang baru gabung komunitas sebenarnya. Ya. Mas, aku pengen buat game, tapi aku nggak pernah main game. Nah, kata-kata gitu. Kayak aku dulu sebenarnya
nggak terlalu ekstrim untuk main game kayak gitu ya. Cuman apakah kayak buat game itu harus seneng game kayak kayak emang salah satunya harus ada unsur sedikitnya aja. Ya sekarang contohnya kita mau masak tapi kita nggak suka masak. Apakah bisa optimal kayak hal kayak gitu? Sebenarnya nggak harus benar-benar 100% kayak dedikasikan untuk seneng game kayak gitu. Mungkin seperempatnya aja ada sedikit unsur lah untuk seneng game, yang mana itu bisa minimal untuk memotivasi, terus untuk inspirasi juga sebenarnya. Jadi kalau aku pribadi yang jelas harus suka game. Suka game. Mas seneng pengen masak gak seneng masak? Iku yo megelno. Megelno meneh seneng masak gak seneng mangan. Sopo sing ate mau ngomong mangan masakan. Enak. Tapi memang aku nggak ngerti Mas, ini pengalaman apa koncoku iku aku tahu deh konco. DE pendino sing nge-game tok penggaweane. Akhirnya DE nggak tahu ini yang pastinya seperti apa. Suatu hari saya tanya, arek iki saiki lapo penggaweane? Anu Mas, DE bagian anu saiki. Apa jenenge? Ngetes game. Ngetester. Tester game. Game tester itu. Wah, itu ya menarik ya. Jadi dia gila banget game. Tapi akhirnya dia menemukan celahnya seperti apa, tapi yang jelas akhirnya yang muncul informasi yang saya tangkap, dia Mas bagian ngetes game sing sadurunge di Nah, itu ancene di Tiflor juga ini ya. Kan kalau kita ngomongin masalah game itu kan sebenarnya banyak banget disiplin ilmu yang dimasukkan. Oleh karena itu kan bisa dibilang aku sendiri dari Rana Software kalau mau memberikan pendapat sedikit tentang game, memang game itu kompleks. Di situ kompleks banyak banget, sampai penulis, sampai musik pun para jago-jago musik itu memang harus kayak lebih dari film. Kalau aku dulu aku mikirnya ngebuat film itu kompleks banget, lihat ada visual effect, sound effect, kompleks. Game luwih ruwet. Game lebih karena memang aspek ya tadi banyak banget disiplin ilmu yang masuk. Nggak termasuk salah satunya tester tadi. Bahkan tester kalau contohnya di kita lagi ngebangin game, ya kan, ngembangin game. Terus apakah game tersebut itu dibutuhkan tester apa enggak untuk menguji kalau gamenya itu udah layak untuk market atau enggak, kayak gitu. Nyari kesalahan di game dan lain sebagainya. Biasanya tester itu kayak tadi sangat dibutuhkan. Karena para developer sendiri biasanya itu bukan jago game. Kayak saya sendiri ya. Kayak aku gawe game. Wah, ini kayak yang buat game sendiri iki kayak jago iki. Bareng pas main cupu kayak gitu. Kalah. Nah, sedangkan kalau misalnya kita memposisikan kita itu ngetes game dengan skala kemampuan kita sendiri, kan nggak optimal jadinya. Sehingga dibutuhkan para tester. Bahkan para tester itu penggaweannya cuma main game. Aku kadang Mas. Aduh, enak rek. Main game terus lek diseneni mae ya. Kayak mae gitu. Jelas loh, aku kerja Pak. Enak ya. Nah ya, padahal kalau tester sendiri itu bayarannya per jam Mas itu. Bisa jutaan. Itu menarik Mas. Aku takok tadi disiplin ilmu yang dihadirkan dalam membuat satu game misalnya itu kan cukup banyak sekali. Berarti misalnya satu produksi game itu kira-kira orang yang terlibat bisa berapa? Kalau kita ngambil langsung contoh dari industri yang memang skala raksasa, ribuan memang Mas. Biasanya ribuan. Jelas ribuan kok, film gede kan biasanya kreditnya karu-karuan. Lah itu cuman kita bisa mengkategorikan, ya kan, untuk mengkategorikan menjadi beberapa. Jadi itu
kategorinya itu seenggaknya itu dibutuhkan kayak programmer di situ yang terlibat, terus desainer untuk artnya, terus untuk musik, bahkan untuk narasi dan skenario, dubbing dan lain sebagainya terlibat juga. Berarti ini arek-arek apa kanca-kanca Malang iki misale dalam produksi yang biasa di ini ya lakukan itu tuh paling sedikit lah iku kudu Minimal berapa? arek piro sing kudu dijak. Kalau bilang sedikit ya Mas, sebenarnya satu itu udah kan itu cukup, soalnya itu tergantung juga sama skala gamenya. Jadi kalau gamenya complicated itu ya emang nggak dibutuh satu, itu kurang. Tapi kalau misalnya gamenya semacam sederhana, terus dasarannya orangnya memang udah di level middle ya, untuk apa ini namanya, menguasai beberapa elemen dalam pengembangan game tadi, kayaknya udah dirasa cukup. Cuman rata-rata biasanya dibutuhkan minimal itu 3 orang. Itu apa aja biasanya minimal itu, kalau udah di ranah programmer, rata-rata seorang programmer itu nggak punya tes di art kayak gitu. Di artnya nggak ada. Bahkan untuk pemilihan warna pun itu Nggak matching. Kacau. sangat nggak masuk. Sedangkan terus untuk mengisi kekosongan itu ya tadi masuk orang art. Jadi kan udah 2, ya kan. Terus kok ada lagi, yaitu yang 3. Yang 3 lebih ke generalis. Jadi dia bisa ke arah skenario, ke arah sound dan lain sebagainya. Intinya untuk ngebantu-bantu. Karena 2 orang yang tadi kalau menurutku emang harus fokus untuk pas masuk ke tahap produksi tadi. Berarti arek-arek atau teman-teman Tiflor ini sampai hari ini ada berapa yang bergabung di Kalau Tiflor sendiri udah 5 orang. 5 itu programmer semua ya? Enggak, 5 programnya 2, yaitu programmer aplikasi sama game. Jadi kalau gamenya aku sendiri emang. Terus 3-nya itu lebih ke art. Ke artnya, karena kalau kita ngomongin game rata-rata kan orang awam rata-rata nggak mau tahu game bisa mencolot itu gimana, tapi yang mereka tahu kan biasanya itu visualnya yang dinilai, itu game visualnya bagus, oh berarti concern awal kalau yang diperbanyaki ya di artnya. Tapi kalau kita sendiri kayak misalnya sekarang ini kita lagi ngebuat game ya, kita nggak terlepas juga untuk outsource Mas. Jadi kita nggak melulu internal 5 itu, memang kita tetap ada outsource, rata-rata outsource-nya di luar negeri kayak gitu. Siap. Ya Mas Andri. Terus itu Mas, apa segmen Tiflor itu gamenya khususnya untuk apa? Untuk khususnya Sopo ae sing pisan? apa itu Mas? Apa VR, apa game, apa game Pendidikan mobile, apa game apa hari ini di HP? apa? Oh ya, tadi kayak fokus Fokusnya. beberapa ya. Kalau misalnya di floor sendiri itu kita emang banyak ya. Jadi kayak misalnya namanya kan hari-hari, kadang-kadang kalau kita nggak menerima project misalnya ya kita ngabisin hari-hari tadi kan riset. Nah riset, jadi ada beberapa teknologi misalnya ya, teknologi yang integrasi game sama peralatan elektronik misalnya, IoT yang tadi ya. Jadi oh ya ini kayak perlu kayak keren nih, ayo kita riset. Jadi bahan riset, akhirnya kita concern ada salah satu service di situ. Terus kayak VR kemarin juga salah satunya gitu, karena memang berawal dari ketertarikan mungkin. Jadi kita memang sampai sekarang kita kalau di game kita merambah di level wahana IoT, terus level VR, terus mobile game, sampai level konsol. Cuma yang untuk game web kita belum sampai. Game edukasi gitu. Iya termasuk salah satunya game edukasi. Berarti misalnya kita berbicara ini ya, game sebagai sebuah industri kreatif sudah memenuhi satu target yang dianggap sebuah industri ini nang Kota Malang ya. Tadi kan sudah disinggung sama Mas Tommy.
aku nggak ngerti. Misalnya teman-teman ini duwe target katakanlah 1 tahun harus masuk project berapa, terus akhirnya terpenuhi apa justru apa? Misalnya lebih malah. Ya, lebih. Itu kira-kira gambarannya apa Mas? Di teman-teman di Flor juga di Kota Malang. Kita ngomongin general dulu ya, khususnya di Indonesia mungkin atau kita kerucutkan ke Malang. Itu kalau misalnya target apalagi kan kita juga ngebagi juga untuk target tadi. Target tadi termasuk target software, project atau produk. Kalau produk sendiri bisa tahun-tahunan Mas. Satu produk itu bisa 3 sampai 5 tahun. Nah, ini menarik ini. Dan Prosesnya itu. iya Pak. Ada temen sih sebenarnya. Temen untungnya sekarang udah rilis dan udah boom. Banyak udah sukses. Nah, itu. Beliau itu garap gamenya. Itu udah sampai 5 tahunan, 4 sampai 5 tahun. Baru selesai. Satu produk. Tapi apakah itu kayak loh kok suwine rek ngono. Suwine selak gak nutup. Iya, iki menarik iki. Tapi itu yang terjadi di industri skala bahkan sampai internasional pun rata-rata game yang dibuat rata-rata bahkan itu ada yang butuhkan waktu 10 tahun itu industri raksasa. Target mereka umumnya biasanya 5 sampai 6 tahun. Sekelas game FF dan kawan-kawan ya. Ya contoh game-game PC, PS2 zaman dulu rata-rata membutuhkan waktu segitu. Karena memang ya itu. Oke, kita produk sudah jadi, tapi evaluasi itu bisa sampai 1 tahun. Kalau aku sendiri itu ngevaluasi game padahal udah ready main gitu ya misalnya ya. Kadang-kadang kan kita butuhkan feel-nya sebelum kita lempar ke market gitu ya. Mantep apa enggak ya, terus feedback-nya. Lah kan gitu kita siklus evaluasinya itu aja itu butuhkan ya. Bahkan rata-rata kita udah ngelempar nih ke publishernya. Publishernya pun kan ngevaluasi juga. Itu juga butuhkan kurasi berbulan-bulan sampai bertahun-tahun. 1 tahun biasanya 6 bulan, 1 tahun. Jadi ya emang saranku misalnya nggak kuat mental, aduh. Iki lho, iki tak sing kate tak bahas iki. Aku kok sama ceritanya wis sumpah aku. Iso gare suwi deh kayak. Kene iki kerja ndang mari ndang mari. Iki gak mari. Itu tetap disesuaikan sama skalanya. Iya, paham saya. Contoh aku ya Mas, untuk proyekan ya game edukasi di Android contohnya. Itu cuma butuhkan waktu kemarin 1 bulan. Nah kan soalnya skalanya juga kecil, gitu. Nah, sebenarnya sama saja. Meskipun di software pun juga tergantung skala. Kalau softwarenya skalanya kecil juga nggak butuhkan waktu. Tapi memang ini ya, ya mau nggak mau karena skala besar dan kita punya satu apa ya istilahnya akan membangun sesuatu yang cukup besar juga. Jadi ya kita sudah menyiapkan mental untuk sampai pada misalnya jangka waktu yang panjang 5 tahun kan progresnya kan ono pasti paling enggak 1 semester pertama targetnya mbuh gawe apa printilane nggih murid nggih opo kan tetep sesuai dengan target kan itu ya. Dadi ini gak ngurus dadi ini ben 10 tahun kan. Yang penting iki wis dadi. Oke. Berarti kalau saya ada misalnya teman-teman Tiflor ada project yang sampai hari ini mungkin sudah ada project yang paling panjang Mas T paling panjang prosesnya itu berapa bulan? Kalau project kan project kayak untuk kliennya sendiri kayak kalau di project 3 tahun masa mau kayak rata-rata itu namanya project itu kan deadline base. Jadi kan kayak enggak sampai segitu. Kalau Tiflor sendiri project paling agak lamaan itu kemarin dari Pertamina itu 3 bulan. Tadi 3 bulan. Kalau software rata-rata
2 sampai 3 bulanan. Jadi kita memang ada target, entah itu emang kita caranya untuk memenuhi target timeline tadi itu dengan menambah outsource atau gimana. Yang penting emang kita namanya project gak usah terlalu lama-lama. Kita pokoknya orientasinya kalau project ya aku sendiri langsung ngomong jujur-jujuran project pokoknya golek duwe mas. Iya mas, ya uangnya itu dibakar buat produk kita. Tapi kalau ya betul, kalau project kan mungkin tergantung ini ya klien atau Ya, permintaannya. Tapi kalau dari idealisme teman-teman sendiri berbicara produk, nah ini wis mungkin kalau riset tadi kan arahnya saya yakin lebih ke produk ya. Gini erek delok game iki nah, sampai hari ini bagaimana kalau berbicara produk khususnya aku sendiri masih idealisnya gede mas aku. Jadi kayak namanya orang ya pengen buat sesuatu jelas lah pengen yang bagus kadang-kadang itu bahkan meskipun itu diperlukan siklus berulang-ulang baleni mana kayak konsep diulang lagi dirubah lagi sampai mekanik bahkan itu kita udah alokasi banyak banget budget di situ akhirnya ngelihat kok nggak bagus ya kok tiba-tiba misalnya kok kurang bagus biasanya rata-rata dapat referensi yang baru sehingga wah kayaknya pengen deh kayak gitu deh. Nah akhirnya revisi lagi. Kalau misalnya orientasinya produk kayaknya kalau misalnya belum sampai terikat loh mas ya itu kayaknya nggak ada waktu wis kayak bisa wis terserah kayak kita sekarang ini nggak cuman tetap ada target maksudnya maksimal target ya jadi kayak misalnya kita produk ya misalnya kita udah harus tahu dulu kalau di game itu ada namanya GDD. Jadi game development dokumen kayak alkitabnya intinya makanya kitabnya para game developer. Sebelum bikin game itu emang harus ngefixkan itu. Nah, itu bisa berbulan-bulan karena itu ntar itu dibuat rujukan di pengembangan. Nah, itu kan ada beberapa fase. Kalau aku sendiri kategorikan 3 fase. Praproduksi, produksi sama pasca produksi. Nah, kita harus tahu dulu skalanya. Misalnya dengan kemampuan kita misalnya Tiflor ya untuk game yang sekarang ini kita buat itu kayaknya kita nggak mungkin untuk produksi itu membandani dewe tapi untuk pre-production kita sanggup untuk sampai situ tapi itu pun aja sampai sekarang keteteran sampai intinya itu lepas intinya itu di luar target di luar prediksi semuanya. Berarti kudu golek investor iya biasanya iya gitu. Nah gitu lah rata-rata orang-orang kalau ngomongin produk ya biasanya terus kamu buat produk itu duitnya dari mana? Nek kamu nggak ada uang ketika ngebuat produk terus kamu akan apa kayak gitu. Makanya itu rata-rata biasanya orang-orang bisa ngambil langkah untuk ngambil investor. Nah gitu. Tapi ada juga yang memang nggak ngambil itu karena ya mungkin ada alasan sendiri. Tapi juga mungkin nggak tahu ya. Angel nggak nang dunia game. Ini investor yang film misalnya kan aku sih sembayang no aku. Mbah wong dolenan tok apa ancene duweke luweh terus pengen gawe idealisme aku ki pengen duwe film api tapi mbok gak carane itu gawe film rek gawe film iki duwe iso mbayangno tapi nang game bayangan untuk investor bisa muncul ya apa? Nah itu kalau misalnya kita memposisikan kayak industri film ya nggak bisa emang soalnya udah beda. Ada sebenarnya kalau misalnya kita nyel-nyelan dari ide dasar kita presentasi ke investor rata-rata emang namanya game apalagi kita sadar ya Indonesia juga kan kalau kita ngelihat dulu wis Indonesia dibanding sama film kan udah jauh masih majuan film kayak gitu ya kan. Nah kalau kita mau ngambil investor seenggaknya itu kan kita itu ada nilai yang iya jadi buat investor tadi jadi pertimbangan untuk invest. Nah kalau misalnya
rata-rata orang kayak misalnya oh ya aku ada ide, aku ada ini, emang sulit kalau di dunia game, emang diakuni sulit. Cuman di dunia game itu ada istilah kayak publisher biasanya. Jadi kalau misalnya kita mau target, kita udah buat di pre-production, rata-rata orang-orang di pre-production udah ada gambaran, kita juga udah nyiapin untuk entar skala produksi sampai pasca produksi itu kayak gini, kayak lain sebagainya. Biasanya itu ada pihak intinya pihak lain ya yang ikut serta, yaitu publisher. Biasanya publisher itu sendiri menjadi investor juga. Nah, terus gimana cara dapetin publisher? Kalau cara kayak konvensional biasanya ngirim, Mas. Jadi ngirim, kita ada prototipe itu udah ada, bahkan itu game jadi dikirim di publisher. Kita ada ini rencana gini. Nah, itu ada cara itu. Kita kan nunggu feedback dari publisher. Ada juga biasanya anak-anak itu melalui sebuah event pameran, Mas. Jadi iya. event pameran sendiri rata-rata kayak misalnya di Singapura, Los Angeles itu kan biasanya Gamescom 1 tahun sekali biasanya. Indonesia Nirvana. Disitulah munculnya para investor juga ya. Dan rata-rata memang di industri game investornya atau publishernya rata-rata di luar. Bahkan di Malang ini teman-temanku, aku yang kenal 2 studio itu udah sampai publish, itu publishernya juga orang luar negeri. Kayak ini nang jero kurung wani mungkin Mas. Kurang tahu kalau itu, Mas. Teman-teman Tiflor sudah sampai situ atau masih dalam? Kita jujur ya, kalau misalnya produk kita masih dalemin satu produk ini, kita selama 2 tahun memang fokus ke mempertahankan industri tadi lewat proyekan. Jadi kita lebih ke bikinin game orang lain. Nah, kita fokus ini ngebuat game ini di tanggal 26 Februari kemarin 2020, berarti udah 1 tahun. Dan selama itu kita masuk di tahap preproduksi ya, itu kita masih danai sendiri. Jadi kita danai sendiri, uang kita sendiri semuanya. Nah, tapi apakah kita akan terus seperti itu? Kita emang udah ada jelas harus ada planning. Nah, namanya sadar diri ya. Wah, ini ntar project kita di tahap produksi kita cover nggak mungkin, karena biasanya budgetnya MM-an. Nah, gitu. Bahkan di tahap pra-produksi itu Mas meleset, Mas. Jadi tabunganku sakmene inventory suwe kayak sakmene, ternyata bereset. Nah, dan itu memang ya itu enggak sulit diprediksi. Berarti bangun game kayak bangun rumah. Bleset ya. Bleset ya enak. Bleset 2 kali lipat. Anggaran 1 sih. Wis koyo sapi tapi ora kayak. Berarti ngene Mas, iki aku tertarik. Maksudnya ngene. Aku bayangno iki pekerjaan yang rumit sekali di dunia game. Tapi yang menjadi menarik adalah pertanyaanku, apa sih nggarai kanca-kanca Tiflor ini tertarik dengan dunia game? Apa sih, apa ada feel atau sesuatu yang kalau anak-anak sendiri ya memang berawal dari dasarannya suka ngegame. Jadi ada sebuah kesempatan, mereka kan suka, udah bergelut di game. Contohnya misalnya anak-anak misalnya adik-adikku Mas kan suka main game ya. Apakah mereka nggak kebayang kalau, wih aku main game, apa mana iso gawe game, gitu. Jadi yang ngebuat tetap kita bertahan rata-rata di passion, memang dasarannya passionnya. Jadi dasarannya emang suka game. Terus ada momen untuk bisa ngebuat game yang kita pengenin intinya. Jadi ya itu yang ngebuat kita terus termotivasi hari ke hari. Tapi ada pertanyaan menarik Mas Andri. Kalau berbicara game, itu kalau kita hadapkan dengan kondisi anak-anak dan orang tua, saya terus yang top up no Indo Ya. April sampai Kurang atus. akhirnya dibantai dan dicaci maki. Iki aku berbicara yo passion Opo, yo ya, idealisme yo moral yo apa. Ini dunia yang gawe niku wis wangel, tapi ketika keluar itu jatuhnya bukan sesuatu yang dianggap mengedukasi, Ya. malah ini
jadi jatuhnya sing rusak dan sebagainya. Sama ngono ku ya dari sisi yang iki ya pembuat aku pengen roh apa statement apa yang mau dikeluarkan. Asli ini Mas. Lek disuruh terang-terangan ya Mas. Kita kalau kita ngomongin market ya dalam game, kita misalnya orang marketing dalam game, jelas targetnya itu anak-anak, eksploitasi di anak-anak tadi lah kan. Nah, kenapa anak-anak? Karena anak-anak itu gampang terpengaruh. Sehingga jangan di Indonesia, rata-rata di luar itu apalagi kartu kredit anak cilik kan udah dapet itu loh maksudnya Mas. Nah, cuman kembali lagi Mas ya. Sebenarnya kalau kita ngelontarkan itu ke sisi para developer itu sebenarnya itu tujuannya satu. Ada dua sih kalau kita bisa kategorikan. Antara passionnya atau nyari duit, udah gitu aja. Jadi kalau masalah moral, aku nggak tahu ya. Mungkin ada di sana para developer itu, aku nggak butuh duit, aku nggak butuh passion, aku pengen dengan game ini orang-orangnya teredukasi, Indonesia jadi lebih baik. Mungkin ada kayak gitu, cuman kalau dari aku sendiri ya emang nyari duit dengan cara apa ya, target anak-anak bahkan orang-orang dewasa, gimana mereka sebisa mungkin nggak habiskan uang di game karena itu pendapatan kita selain dari ads kayak gitu. Tapi kembali lagi misal ya dibalikan lagi ke individunya yang konsumsi, misalnya anak-anaknya. Kalau yang namanya anak-anak kalau menurutku tetap harus dalam pengawasan. Makanya kan di game itu ada 18 plus, ada 17 plus kayak gitu. Harus ada dalam pengawasan. Jadi nggak bisa sepenuhnya dilontarin ke sisi developernya. Tadi anak-anak ini memang gimana ya, memang ya kita developer seneng banget. Waduh, ini di top up, ayo top up terus. Nah ya jelas top up terus. Dari segi konsumernya khususnya anak-anak jelas suka aja. Konsumer anak-anak, tapi kayak misalnya yang apa dekengannya anak-anak kayak wong tuane kan stres Mas. Aduh iki memang kejadian. Iki ternyata sangune digawe game rek banyak emang. Aku di Indomaret pun ya Mas Unipin lho iki CSD iki. Sangu sekolahmu ale. Tapi tak balik meneh. Iki pertanyaannya tak baleni meneh. Kalau dari sisi sampean sendiri berterima apa enggak melihat fenomena seperti sekarang itu? Artinya game itu kan mudah sekali didapatkan oleh anak-anak dengan apa meneh game Android mobile ya. Dengan perilaku orang tua yang seperti itu sebenarnya sama menyadari enggak kalau ya memang ya ancene efeknya ngono. Ya, emang aku ya Mas. Aduh iki terpojok, rasa terpojok. Enggak tapi enggak ya. Lah itu emang menyadari Mas dari awal emang sadar. Cuman kita namanya meskipun menyadari bukan nyari pembelaan ya. Sesuatu kan harus kita lihat juga. Emang ada sisi negatifnya, tapi kita lihat juga sisi positifnya. Oh, mungkin dengan game anak-anak ini nggak ngejarah yang lainnya. Misalnya kayak dulu ya Mas ya, ceritanya kayak adekku misalnya di lingkungannya di situ di kampungku misalnya kurang enak lah kalau misalnya kayak gitu. Nah, terus sisi positifnya ketika aku ngenalin game ke adekku kan dia ngegame aja Mas, nggak mau dolin, seenggaknya kan nggak katutan konjone misalnya gitu. Terus itu salah satu sisi positif lah. Ada lagi kayak entertain, jelas lah meskipun nggak cuma anak-anak, rata-rata emang tujuan awal kita buat game untuk entertain, tadi untuk menghibur kan. Game kan e-sport juga kan Ya termasuk itu. Soalnya sampai sekarang bahkan ibu-ibu pun itu mainin e-sport MTIT gitu ya misalnya. Ya kayak gitu kan. Karena apa? Mereka memang ya namanya kehidupan sehari-hari kan kita kadang-kadang penat, terus ada sebuah hiburan yang bisa kalau aku ngomonginnya hiburan dalam genggaman kayak di HP. Kalau kita coba misalnya nggak ada game, kadang-kadang orang kan bingung. Betul. Aduh, lapor ya semua kembali kepada pada masing-masing konsumen. Ojo nyalano sing gawe, kon digawekno iku untung-untungan. Kon digawekno hiburan, digawekno
sesuatu yang membuat fresh dan sebagainya ya. Iya, Saya berusaha ini ya, maksudnya ini karena memang kita sharing ngobrol di meja ini untuk menemukan pencerahan. Jadi di sisi lain kan game ini kan masuk industri kreatif ya, Mas Andri. Bagaimanapun juga kan berarti harus dikembangkan, harus menjadi sesuatu yang bernilai industri. Nah, di sisi lain juga banyak di luaran yang menemukan fenomena yang unik, artinya terjadi sesuatu yang dianggap menyimpang dan sebagainya. Tapi bagaimanapun juga dari sisi beberapa pihak pengembang, pihak yang menggunakan ataupun yang memproduksi, saya kira kalau masing-masing sudah punya takaran, punya ukuran dari apa yang mau dilakukan, saya kira nggak ada masalah seperti itu. Aku jujur sampai hari ini game itu bukan sesuatu yang istimewa atau harus ono nang HP apa enggak. Saya nggak ada kepentingan untuk itu. Tapi ketika mungkin hiburan wis gak ketemu apa iso lah itu dicoba anu. Tapi nek ono sing sampai apa ya sampai kecanduan dan sebagainya, tapi kira itu ya 1.000 lah atau berapa ribu satu. Ada sampai kayak ngono ya keterlaluan. Barangkali bisa diungkap juga di balik dia ngegame itu wis mungkin menghasilkan Mas dari dia ngegame itu. Ada kasus tertentu memang iya. Jadi itu ada lu banyak banget. Contohnya YouTuber sekarang itu kan itu kontennya ngegame. Wah, enak arek iki mau game toh. Ya kan dapat penghasilannya dari game. Contohnya salah satunya gitu. Jadi ada mulai ada sebuah justru malah bagus. Itu sisi positifnya. Karena untuk nyampe ke situ dia kan butuh profesional dalam memainkan game. Nek gak iki konten tapi di situ bisa dibuat belajar kan sama yang menonton. Banyak tutorialnya. Iya, bahkan itu sampai sekarang ya e-sport itu kan sampai dilombain sampai menjadi sebuah bahkan sekelas bal-balan. Jadi tetap artis saya. Iya. Bahkan ada sekolahnya sendiri. Ya, itu emang kalau misalnya dilihat dari sisi tadi kayak player, consumer itu memang tergantung. Jadi kalau memang mereka bisa memanfaatin itu untuk karena yang baik ya ntar jelas jadi ini baik. Misalnya dia karena dimasukkan ke ranah bisnis berarti kan dia dapat penghasilan. Misal dimasukkan ke ranah apa ya kayak misalnya edukasi seenggaknya kan dia lebih teredukasi ya gitu. Jadi semacam tergantung lagi sama individunya. Sama kayak tak apa Mas? Kayak Mas, mana ya? Sebagai sebuah industri kreatif, Tiflor ketika muncul sebagai satu forum atau studio untuk bisa sampai pada kan jenenge cita-cita yang mesti duwe angan-angan. Bisa muncul satu produk yang pada akhirnya itu itu sampai angan-angan atau kira-kira bayangannya seperti apa? Itu terjadi kapan atau progres dan jangka panjangnya dari teman-teman ya Pak? Kalau dari Tiflor sendiri kalau kita namanya targetnya Tiflor misalnya ya untuk produk game memang ada emang target kayak yang lagi sekarang kita bikin gamenya. Bahkan aku sendiri pun di situ kan pikirnya ya kalau bisa ini bisa booming lah intinya bisa nge-booming minimal bisa dapetin publisher kelas luar negeri yang gede-gede kayak gitu. Jadi kalau misalnya targetnya ya game yang sekarang kita lagi garap tadi lagi bangun selama sudah 1 tahunan ini kayaknya bisa masuk ke ranah produksi terus kemudian itu
dari situ kita bisa dapetin publisher untuk rilis gamenya. Terus gamenya kalau bisa itu bisa diterima sama banyak orang lah, sehingga untuk next berikutnya kita pengennya dari situ kita mulai apa ini namanya mulai ke industri yang sebenarnya dengan apa yang kita pengenin. Makanya kita kan nggak pengen juga kayak terus-terusan ngikutin orang dan lain sebagainya, kan kita juga pengen dengan idealis kita sendiri, pengennya kita sendiri, yang jelas kita pengen ngebuat sebuah game selevel semacam selevel triple A lah. Ya jelas kalau sudah ada produk IP-nya kan kita lebih jejak ya, lebih bangga bahwa kita sebagai sebuah studio game itu saya kira orang lebih mudah untuk menangkap atau melihat peluang project-project yang akan diraup oleh teman-teman Tiflor itu. Oke. Karena waktunya habis, Mas Tommy, aku pengen apa harapan teman-teman Tiflor ketika berada di Malang dengan mengembangkan game yang pada akhirnya ini bisa menjadi satu ranah industri yang bergeliat atau berkembang di Kota Malang. Monggo. Kalau impian kalau impian kita emang kita bisa memulai ekosistem, ya kan, layaknya kayak di industri-industri besar di luar sana, dengan cara kita memberanikan diri untuk ngambil langkah. Sebenarnya ngambil langkah yang mungkin itu terbilang mustahil, tapi kalau kita nggak ambil ya mau ngambil kapan gebrakannya kayak gitu. Jadi impiannya adalah kita bisa memulai minimal lah memotivasi para orang-orang untuk bisa punya target game yang lebih kayak di luar kayak gitu, kayak udah 3D dan triple A lah, level triple A. Kalau aku ngelihat sendiri, soalnya di Indonesia sendiri, aku jujur aja untuk sekarang yang project ini pun untuk ke arah sana banyak banget outsource di luar negeri, Jepang dan lain sebagainya gitu. Impiannya adalah dengan terbangunnya ekosistem tadi, kita itu bisa alokasi di human resource. Intinya human resource-nya itu nggak dikonsumsi negara lain, ya kan. Jadi seenggaknya itu kita bisa manfaatin resource yang ada di Indo sendiri, terus berkembang bareng-bareng. Siap, oke. Ya, jadi menarik sekali kalau kita berbicara teman-teman di Indonesia, apalagi anak-anak itu kan sudah tidak asing lagi dengan dunia digital, teknologi, terutama HP. Dan di situ juga sangat banyak sekali aplikasi-aplikasi game yang didownload atau dimainkan oleh anak-anak. Harapannya kalau bagi saya orang awam, saya kira ya kalau game itu yang muncul atau yang nongkrong itu game punya teman-teman sendiri, itu jauh lebih keren, jauh lebih kece daripada harus game yang memang bukan diproduksi oleh teman-teman sendiri tanpa mengurangi kualitas. Yang jelas saya yakin teman-teman sangat mampu untuk bersaing di level tersebut, itu barangkali. Jadi mungkin ekosistem ini yang harus dibangun. Teman-teman game sudah banyak muncul di Malang. Saya kira mari kita bangun, atau teman-teman yang mungkin juga di ranah-ranah government atau perusahaan ataupun para publisher, investor dan sebagainya, bahwa di Malang itu sudah banyak sekali teman-teman yang bergeliat di bidang game dan aplikasi itu. Semoga sukses selalu untuk Tiflor dan teman-teman yang lain, menjadikan game dan Kota Malang lebih berkembang pesat lagi. Oke, waktu kita habis.
kita akhiri. Mas Tommy, terima kasih. Mohon maaf kalau geladur. Ya, Mas. Mantap. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Akan banyak yang kita bicarakan. Jangan lupa kembali tonton podcast kita Malang Good Good Work. Work. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.